Selamat pagi, salam hangat. Selamat berjumpa kembali untuk hari ini ya, untuk kuliah virtual online teknologi sistem komputer. Hari ini kebetulan pertemuan kuliah virtual untuk ujian tengah semester. Saya mohon maaf dalam merilis video ini agak terlambat karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya memberikan video ini terlambat, walaupun video ini agak terlambat, tapi untuk materi, untuk sistem ujian masih tetap sama sesuai instruksi, sehingga nanti Anda dalam mengerjakan ujian ini bisa Anda kerjakan dengan durasi waktu 1 minggu, dimulai dari hari ini sampai dengan minggu depan pada hari yang sama. Tidak ada kendala yang berarti. Baik, kita mulai saja untuk ujian tengah semester mata kuliah teknologi sistem komputer. Yang perlu diperhatikan adalah aturan dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, yang pertama, pertanyaan yang saya berikan nanti adalah berupa pernyataan. Jadi Anda cukup menentukan pernyataan saya itu benar atau salah. Kalau pernyataan yang saya sampaikan itu benar, tulis saja benar. Kalau pernyataannya yang saya sampaikan salah, tulis saja dengan pernyataan yang salah. Sehingga jawaban Anda antara benar atau salah. Jika teman-teman menjawab dengan benar, maka harus memberikan dasar teorinya seperti apa. Jika menjawab pernyataan yang saya sampaikan salah, teman-teman juga harus memberikan alasan secara detail. Kalau sudah menentukan jawabannya benar atau salah, sudah tahu alasan-alasannya secara detail, maka alasannya itu diketik dalam format dokumen. Kemudian format dokumen tersebut dikemas dalam bentuk PDF, dan file PDF-nya itu dikirim ke grup FB Communication Center Learning. Jadi ngirimnya itu ke Communication Center Learning, jangan dikirim ke WA. Kalau dikirim ke WA, kasihan HP saya nanti kolap ya. Kalau setiap mahasiswa itu mengirimkan file, kalau ada 100 mahasiswa itu berarti filenya sebesar apa kalikan 100. Kalau ada 1000 mahasiswa berarti size ukuran dari file itu dikalikan 1000, kan kasihan nanti. Jadi HP-nya bisa kolap. Nah, file atau jawaban tadi itu dikirim paling lambat minggu depan pada hari yang sama ya. Jamnya itu pada jam 23.59 ya. Sehingga jam 11.59 malam ya, itu masih bisa mengirim untuk minggu depan ya. Jadi pada hari yang sama pada minggu depan. Baik, untuk soal yang pertama itu nanti bisa sebelum ke soal dilihat, perlu Anda ketahui untuk grup Facebook-nya itu seperti yang ada di tampilan teman-teman semua ya. Jadi pastikan bahwa grup Facebook-nya itu sesuai dengan
yang ada di tampilan teman-teman semua, sehingga nanti nggak salah kirim. Terus kemudian nanti dalam pengiriman ke grup Facebook Communication Center Learning ini memang tidak lantas langsung bisa masuk ya, tapi perlu izin dulu, dimana file tersebut tidak akan saya tampilkan ke Facebook, sehingga mengantisipasi adanya copy paste antar mahasiswa. Nah, jadi Anda yang mengirim jawaban ke Facebook ini jangan khawatir, file jawaban Anda tersimpan rapi dan terjaga kerahasiaannya, tidak mungkin di copy paste teman saudara. Jadi untuk berkas memang tidak saya tampilkan, sehingga Anda jangan galau seandainya berkasnya tidak tampil di Communication Center Learning, memang tidak saya tampilkan. Oke, kita lihat pertanyaan atau pernyataan yang pertama. Bisa Anda lihat bahwa interfacing adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari tentang teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronik lainnya. Nah, ini Anda jawab benar atau salah. Kalau prediksi dari teman-teman itu benar, jawab benar. Kalau prediksi dari teman-teman salah, itu jawab salah, tapi disertai dengan alasan atau dasar teori dari jawaban teman-teman semua. Terus kemudian yang pernyataan yang kedua, user interface ada dua jenis, yaitu graphical user interface dan text based. Jadi kalau teman-teman itu bermain-main komputer itu kadang bisa melihat dalam pola, dalam bentuk gambar, tapi juga kadang-kadang bisa dalam bentuk teks atau tulisan. Kalau benar ya jawab benar, kalau salah jawab salah. Terus kemudian untuk pernyataan yang ketiga, layar logik merupakan suatu bentuk argumentasi tanpa memandang arti khusus dari istilah argumentasi lain. Hal ini dikarenakan layar sinyal sebagai penyampai datanya adalah arus listrik. Layar logik adalah pengalamatan dari rangkaian aplikasi, bus, interface, dan transfer data. Kalau menurut teman-teman ini benar ya jawab benar. Kalau menurut teman-teman salah, jawab salah. Kalau misalkan slide tampilan saya terlalu cepat, untuk video ini bisa diputar ulang ya, kapanpun dan dimanapun. Kalau teman-teman masih kurang paham, masih kurang jelas dengan penjelasan saya, baik teknis aturan cara menjawab maupun teknis pengiriman ke Communication Center Learning, bisa menghubungi saya baik via Messenger, WA maupun di grup Communication Center Learning itu sendiri. Untuk pernyataan yang keempat, ya, layar sinyal merupakan layar yang digunakan untuk menyampaikan data dari satu titik ke titik yang lain. Pada layar ini tergantung dari layar logik yang dalam penggunaan umum berupa arus listrik. Nah, arus listrik ini digunakan untuk menyampaikan data melalui sirkuit. Layar sinyal adalah teknik pengembangan pada electrical interfacing, bus interfacing, dan data transfer. Untuk pernyataan yang kelima, ada beberapa sumber noise, yaitu diantaranya ada motor, ada generator, ada resistor, ada transistor, ada looping atau pengulangan, ada alat-alat yang cukup besar. Sumber noise, noise itu kebisingan. Jadi bising suara yang bisa mengganggu dari sumber aslinya, itu namanya noise. Terus pernyataan yang keenam, ya, port paralel terbaru yang distandarisasi dengan IEEE ya, yang dikeluarkan pada tahun 84 mendefinisikan macam mode operasi, yaitu berupa mode kompatibilitas, mode nibble,
mode byte, mode EPP, mode ECP, atau mode CPP. Dari keenam mode ini, itu benarkah dia merupakan macam-macam dari mode operasi dalam port paralel? Kemudian soal yang nomor 7, ada gambar seperti itu. Anda tebak gambar itu, Anda cocokkan dengan gambar yang ada di port komputer teman-teman, benar apa salah? Jadi dilihat, itu ada port paralel, letaknya itu di belakang casing CPU ya. Itu bisa dilihat nanti apakah gambar tersebut itu benar ataukah salah. Kalau benar itu ya berikan alasannya, register kontrol itu apa, register data apa, status itu apa, benar gak lokasi pin-pinnya seperti itu. Terus kemudian soal yang nomor 8, USB atau kita panjangkan menjadi Universal Serial Bus merupakan internal port device yang sudah pasti ada di setiap komputer dan laptop. Jadi USB itu internal device yang memang sudah dikemas, sudah di build up, sudah dipasangkan dari sananya, pasti ada. Nah, fungsinya adalah sebagai media koneksi data antara komputer dan aksesoris dengan menggunakan port atau colokan USB. Ada printer, ada modem, ada ponsel, cooling fan, flash disk, dan lain-lain. Nah, ini benar apa salah? Kalau benar ya berikan alasannya, kalau salah juga berikan alasannya. Pernyataan yang ke-9 ya. PLC atau Programmable Logic Controller ya, merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara analog. Dan PLC ini didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal. Ini PLC. Jadi kalau menurut teman-teman itu konsep, definisi, pengertian dari PLC itu seperti itu, ya jawab benar. Kalau ternyata ada kekeliruan, ada perbedaan, ya jawab dengan jawaban salah. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10, fungsi kontrol dalam PLC menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik logik. Ya, dalam prosesor, kemarin seperti saya terangkan bahwa prosesor itu nanti ada ALU atau arithmetic logic, terus kemudian ada register, terus kemudian ada CU atau control unit, yaitu melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman itu benar, jawab benar. Kalau menurut salah, salah. Jadi silakan jawaban nanti diketik, ada format dalam bentuk PDF, kirimkan ke grup Communication Center Learning. Jawaban paling lambat ditunggu minggu depan pada hari yang sama, tepat pukul 23.59. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas kendala yang terjadi di hari ini, karena memang ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga mengalami beberapa permasalahan, harus mundurnya schedule video untuk ujian tengah semester. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya akhiri sekian. Terima kasih.